Dan saat ini sudah bergabung bersama kami Kadis PU PKP Ponorogo, Jamus Kunto Purnomo, untuk membahas perbaikan jembatan penghubung Desa Bulak dan Desa Pandak di Kecamatan Balong, Ponorogo yang biayanya mencapai 200 juta rupiah. Assalamualaikum, selamat sore Pak. Selamat sore, Ya. Mas Abraham. Pak, langsung saja, itu jembatan yang sudah jadi atau rangkanya saja? Jembatan yang belum jadi. Jembatannya belum jadi itu hanya rangka saja dulu? Jadi begini, ini yang sudah dibangun dengan nilai 200 itu adalah fondasinya, landuk yang ada di dua sisi jembatan. Nah, jadi kalau boleh saya cerita ya? Silakan Pak. Oke, jadi awalnya ada usulan aspirasi dari anggota DPRD dari daerah pilihan situ yang menghubungi Ibu Kepala Desa Bulak untuk mengusulkan rehabilitasi atau penggantian jembatan lama yang ada di lokasi tersebut. Nah, jembatan ini posisinya ada pilar jembatan lama ya, ada pilar penyangga di tengah, posisinya rendah sehingga ketika terjadi aliran sungai yang debitnya tinggi, ini menyebabkan air melimpah atau banjir ke sekelilingnya. Nah, mereka mengusulkan untuk direhabilitasi jembatannya, usulannya ke Bapeda. Oleh Bapeda, kami Dinas PU diminta untuk menghitung apabila ini dibangun dengan bentang sepanjang sekitar 9 sampai 10 meter dan kami estimasikan nilainya sekitar 500 sampai 600 juta. Namun ternyata tersedianya anggaran hanya 200 dan ini disampaikan kepada pemerintah desa setempat, bagaimana kalau hanya ada 200? Ini, halo? Iya Pak, kami menyimak Pak. Langsung ke poinnya Pak. Jadi bagaimana kalau adanya 200? Nah, dari Ibu Kepala Desa nggak apa-apa Pak, nanti di 2021 setelah jadi fondasi nanti kita lanjut ke struktur utama jembatan. Tapi sederhananya itu fondasi yang saat ini dibangun ini setara dengan 200 juta? Setara, karena memang ini bambu-bambu segini 200 juta Pak, Anda bilang? Oh boleh, itu dicek Mas. Ini ada spesifikasi teknisnya. Jadi kita membangun perencanaan pekerjaan itu dengan aturan khusus. Jadi ada spesifikasi jembatan. Nah ceritanya jangan dipotong dulu. Ya. Jadi ini harus kami angkat karena memang membutuhkan dimensi penampang luasan sungai agar tidak banjir. Harus kami tinggikan fondasinya jembatan ini sekitar 2,5 meter. Dan kemudian agak mundur ke belakang. Nah setelah jadi, ini oleh masyarakat sekitar, daripada anak sekolah atau anak yang mau ngaji itu mutar jauh, dipasanglah bambu zezek itu. Itu sudah di luar struktur kami. Jadi itu inisiasi warga, sepengetahuan Bu Lurah Bulak dan Pak Lurah Pandak, untuk swadaya masyarakat membangun zezek di atas fondasi jembatan. Baik, jadi harga 200 juta itu adalah fondasi saja Pak? Fondasi saja. Kelebihannya apa Pak dibandingkan fondasi-fondasi yang lain Pak, bisa seharga 200 juta? Oh, ini dari dimensinya aja memang sudah besar Bu, Mbak. Sudah besar dan tinggi, jadi itu sekitar tinggi 6,5 meter, sedangkan kedalaman masuknya ke dalam tanah kan juga harus 2 meter. Jadi memang secara volume pekerjaan sesuai dengan 200 juta. Itu bisa dilihat nanti. Jadi penghubungnya itu bambu-bambu penyangga yang sementara ini adalah swadaya dari masyarakat. Swadaya masyarakat. Sementara penyangga yang sebelah kiri dan kanan beton-beton itu adalah itu yang kami bangun. Yang 200 juta ya Pak? Nilai awal 200 juta yang nanti di 2021 oleh Bapeda rencananya akan diplot anggaran lagi untuk menyelesaikan. Kira-kira berapa Pak anggaran kekurangannya untuk menyelesaikan Pak? Sekitar 400. 400. Ya. Jadi proyeksi pembangunan jembatan itu setara dengan 600 juta begitu ya Pak? Betul. Jadi kalau awalnya jembatan itu lebarnya hanya 2 meter dengan ketinggian yang hanya sekitar 2,5 dari dasar sungai, ada pilar di tengah dan itu sudah menyebabkan banjir ketika ada aliran debit sungai yang agak tinggi. Nah, jembatan yang 600 juta ini, Pak Jamus, boleh Anda gambarkan mungkin akan jadinya seperti jembatan apa? Jembatan beton. Jembatan beton biasa. Jembatan beton biasa ya Pak ya? Betul. Pak, saya sih bukan ahli arsitek ya Pak ya atau bangunan ya, tapi yang ingin saya tanyakan Pak, apa kelebihan dari
fondasi 200 juta dan proyeksi jembatan seharga 600 juta ini dibandingkan dengan jembatan-jembatan lainnya, Pak? Sama saya kira, Mas. Jadi kalau memang dari analisa harga satuan atau analisa harga pekerjaan itu bisa dihitung kok. Itu hitungan yang mudah kok. Jadi ada aturan spesifikasi teknis di pekerjaan bina marga, mau pakai BM 80 atau mau pakai BM 100, itu ketika kita dengan kekuatan atau dengan beban lalu lintas yang ada, itu bagaimana struktur dibangun dan terdiri dari rangkaian struktur apa saja, biayanya berapa kan ada. Baik Pak Jamus, pertanyaan terakhir. Jembatan seharga 600 juta ini bisa bertahan berapa tahun tanpa adanya perbaikan, Pak? Kalau kita memakai acuan di dalam perencanaannya, itu bisa 25 sampai 30 tahun. 5 sampai 30 tahun tanpa perbaikan ya Pak ya? 25 sampai 30 tahun. 25 sampai 30 tahun tanpa adanya perbaikan. Baik, terima kasih Pak Jamus Kunto Purnomo, Kadis PU KP Ponorogo telah bergabung bersama kami di News Sore.